Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya, Indosel. Kali ini insya Allah saya akan membahas tentang avometer yang ketiga ya. Kemarin itu pengenalan nama-nama di sini, terus kemudian yang kedua memahami tentang ohm ya. Sekarang untuk tegangan AC ini AC. Oke kawan, bagi kalian yang baru bergabung sama channel Indosel ini, tolong yang belum subscribe tekan tombol subscribe agar kami bisa memberikan video-video yang lain ya, atau dengan dukungan kalian subscribe maupun share itu akan membantu mengembangkan channel Indosel dan supaya juga kawan-kawan yang lain bisa mendapatkan manfaat. Oke, lanjut kawan ya. Oke, baik ya. Saya akan melanjutkan tentang avometer yang bagian ketiga ya, untuk memahami tentang penggunaannya. Sekarang kita akan bahas masalah yang merah ini ya. Nih. ACV ya. ACV itu alternating current fault ya, arus bolak-balik. Dia hanya ada beberapa ini. Di sini ada 0, 06, 30, 120, 300 sama 1200. Kemudian kalau selektor ini saya posisikan di yang merah ini, ACV ini, maka skala mana yang harus dibaca? Nah, sekarang yang kita baca skalanya kawan, itu yang DCV atau ACV ini ya. Ya, ini ACV ini ya. Nah, maka pembacaannya itu nolnya dari sini kawan. Kalau yang kemarin ohm itu dari sini nolnya, maka kalau untuk arus ya, kalau tadi hambatan ya, itu di sini. Kalau sekarang arus nolnya di sini. Tapi sebelumnya di trim dulu kawan ya, supaya ada nol betul ini. Nah, ini trimnya ya, ingat ya. Untuk mengetrim jarumnya itu supaya harus posisi nol, maka kalian pakai obeng di sini. Kalau kemarin yang untuk di sini, ohmnya kan yang di sini. Nah, sekarang kalau untuk arus ya, baik AC maupun DC, itu di sini posisinya. Nah, putarnya kemana? Terserah mau kiri atau kanan, yang penting mutar. Ya, pelan-pelan saja. Nanti sambil diputar sambil perhatikan jarumnya. Loh, itu kan jarumnya bergerak ya. Nah ini posisi nol ya. Nah, kalau ngatur jangan diangkat kawan, harus ditaruh di tempat ya supaya ada nol. Oke ya, sudah nol. Kita akan coba AC dulu. AC itu kayak yang kita bahas itu yang sini. Jarumnya ya. Nah, ini 0, ada 50, ada 100, ada 150 sampai 300. Di sini ada 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Di sini ada 0, 1, 2, 3 sampai 6. Oke ya. Nah, itu adalah misalnya selektor saya taruh di posisi 6 ini kawan. Ini 6 ya. Maka standar pembacaan kita itu maksimal ada 6. Di sini 6. Dia kita nggak baca yang 12 tapi baca yang 6. Dan ini nilainya tetap satuan ya. Jadi kalau jarumnya menghadap ke sini berarti pembacaannya 2. Nah, kalau ke sini bacanya 4 dan seterusnya. Oke ya, paham ya, gampang ya. Kalau saya taruh posisi di 30, maka ini adalah puluhan ya. Puluhan. Di sini tidak ada 30. Yang mana ini 30? Maka kita gunakan yang 300 ini. Tapi 300 ini anggap saja 30, jangan 300. Hilangkan satu nolnya. Ya, itu gampangnya begitu. Jadi kalau misalnya dibagi lagi 10, kita repot lagi dibagi. Oh, dibagi 10, bagi 10. Anggap saja ini 30, nolnya hilangkan 1. Nah, dari sini berarti ini berapa? Kalau nolnya hilangkan, berarti 5. 100 hilangkan 0, 10. 15, kemudian 20, 25. Berapa ini? Betul, 30. Oke ya, mengerti ya? Jadi kalau selektornya di 30, maka di sini 300-nya dijadikan sebagai 30. Oke ya, puluhan berarti. Kemudian lanjut. Kalau ratusan ini ya, 120 ini maksimal. Jadi bukan ratusan, maksudnya 120 maksimal. Jadi kalian patokannya mana? Patokannya di sini kan tidak ada 120. Maka kalau tadi dikurangi nolnya di sini, maka sekarang diambil 12 ditambahkan 0. Jadi 12 ini seakan-akan 120.
Mengerti ya? Nah, atau 12 dikali 10, 120. Tapi itu repot kalau kali-kali. Langsung saya kasih, ini nggak bisa saja tambahkan nolnya 1. Oke, mengerti? Setiap anu tambahkan 0. Jadi ini mulai 0, ini berarti 2 berapa? Tambahkan 0, 20. Kalau ini betul 40, 60, 80. Kalau 10 jadi berapa? Betul 100. Nah, ini 120. Oke ya, paham ya? Nah, kemudian kalau misalnya jarum selektornya ditaruh di 300, di mana posisinya? Nah, ini gampang ini karena sudah ada memang 300 ya. Nah, ini persis ini. Jadi bacanya tetap 50, 100, 150, 200, 150, dan 300. Oke ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ini ada berapa ini? 1200. Nah, di mana ini? Pembacaannya kalau 1200, maka kita gunakan yang 12. Tinggal dikasih tambah 02 ya, atau dikali 100 ya. Nah, tapi baiknya gampangnya tambahkan 02, itu gampang-gampangnya itu. Nah, setiap angka ini yang 12 ini, terus ini yang tengah ya, angka yang tengah ini ditambahkan 2 nol. 0 tadi berapa? 200, betul ini. Betul 400, 600, 800, 1000, 1100, betul. Alhamdulillah kalian sudah paham kawan. Nanti yang belum paham bisa diulang-ulang lagi ya videonya, dilihat diulang-ulang. Nah, sekarang kita praktekkan kawan ya. Ngukur AC. Kita akan ukur AC. AC itu adalah arus bolak-balik kawan ya. Arus bolak-balik itu seperti listrik ya. Ini listrik colokan ya. Nah, ini jangan dicolok di mana avometernya. Dia harus posisi ACV ya. Tidak boleh di tempat lain. Harus di posisi ACV. Kalau tegangan di Indonesia rata-rata kan 220. Maka gini ya prinsipnya. Kalau kita sudah tahu tegangan yang ada di Indonesia misalnya 220, maka kalian harus selektornya harus di posisi di atasnya 220. Berapa itu? Ini bisa pakai 300. Di sini kan ada kan 220 di sini? Tidak ada. Kalau pakai sini nanti berbahaya, bisa kalah avometernya. Maka kita gunakan 300. Nah, 300 ini kan di atasnya 220. Nah, nanti kalau ini posisi 300 kawan, maka kita ambil pembacaannya di sini 300. Nah, kalau PLN itu 220, maka di mana posisinya kawan? Nah, betul di sini kawan ya, antara 200 dan 250. Ini 225, kurang lebih di sini kawan. Kita cek ya sekarang, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ingat ya, setiap mau mencolokkan ini sesuatu ke arus tegangan, maka mata kalian harus melihat ini, betul nggak ini posisinya? Makanya kasih tanda hitam ini. Nah, misalnya ini saya colok ya, Bismillahirrahmanirrahim, lihat jarumnya. Nah, betul toh? 220 ya. Betul ya. Saya kasih dekat. Lihat. Loh, 220 ya. Nah, terus ini bisakah bolak-balik? Bisa kawan, no problem. Namanya arus bolak-balik, berarti bolak-balik diukur, diukur. Nah, bolak-balik, mau merahnya di sana, mau hitamnya di sana, boleh ya. Oke ya. Nah, baik. Nanti yang kedua selanjutnya ya, kita akan contohkan trafo ini supaya lebih paham lagi. Oke ya. Nih, kita pakai trafo. Jadi kita akan mengukur trafo ini ya, supaya lebih detail ya, lebih jelas untuk penggunaan avometer untuk AC ya. Saya kasih ini saya sudah pasang ini kawan, kabel ya. Ini saya pasang kabel dan saya di listrik ya. Ini kan untuk tegangan listriknya kita sudah ukur tadi di sini ya. Nah, sekarang kita akan ukur angka-angka AC ini. Nah. Oke kawan ya, ingat. Jadi kalau misalnya ini trafo, ini bagi kalian yang untuk ngetes gini, bagi yang belum berpengalaman jangan dilakukan ya, karena ini telanjang, ini listrik langsung ini, nggak boleh disentuh tangan, ya bisa kesetrum orang. Oke ya. Ini hanya pelajaran untuk yang ini ya, yang AC. Jadi ini trafo, ini namanya trafo kawan. Ada berapa ini? 0 ya, 0, 6, 9, 12, 15, 18, 20. Kita akan pastikan saja ini. Saya mau kasih tinggi dulu supaya kelihatan. Aduh. Ini ya. Terlalu tinggi ya. Nih. Nah, kelihatan angkanya ya. Oke. Saya zoom sedikit.
Nah, oke ya, sudah kelihatan ya. Ini silo ini. Nah, ini enggak silo ini kalau begini. Nah, ini ya. Ingat, misalnya kita mau ukur 6. 6 ini berarti skalanya paling kecil 6 ya. Ini, tapi kalau bisa jangan 6. Kalau 6 dia langsung full. Ini kalau skalanya 6 ini, maka dia langsung full ke sini ke 6 ya. Yang kita lihat itu yang posisi ini ya, 6 ya. Jangan lihat yang lain, lihat yang angka 6, 5, 4, 3 yang merah. Nah, kita ukur sekarang 6. Ini bolak-balik ya, avometernya bolak-balik, mau merah ke sini, mau ke sini boleh ya, bebas, karena namanya arus bolak-balik. Ya. Nah, dia 6 lebih kawan, karena ini posisi avometernya saja ini. Nah, sebaiknya kita ukur di 30. Ya, sebaiknya harus lebih dari angka ini sebaiknya ya. 30 berarti pembacaannya di mana? 300 ya. 300 yang sini, lihat yang sini. Berarti ini anggap saja 30, hilangkan nolnya 1. Jadi 30 ini ya, anggap saja 30. Yang tadi yang saya jelaskan, oke ya. Supaya tinggi juga saya taruh sini. Oke. Jadi kalau misalnya ini 30 ya, ini 30 selektornya, kita bacanya kan maksimal 30 sini. Berarti kalau dia 6, maka ini kan 30, 25, 20, 15, 10, berarti di bawah ini kawan. 10 ya. Berarti ini 5. Berarti di atasnya 5 ini kalau 6. Lihat. Ya. Oke, betul ya, di atasnya 5 ya. Nah, di atasnya 5. Nah, itu kok pembacanya 7, Pak? Ya. Jadi kembali kepada perakitan atau pembuatan trafo dan avometer. Ada toleransi plus minus ya, kurang lebih sekian persen. Oke ya. Itu diabaikan saja. Nah, kemudian kalau kita ukur 9 masih bisa ya, karena ini kan standarnya 30. Intinya harus lebih tinggi skalanya ya, selektor ini. Kalau 9 berarti di mana kalau 9? Kalau ini 30, berarti ini kan ada 10, berarti di bawahnya 10 atau 10 pas ya. Oke. Ini 9. Oke, benar ya. Jarumnya ya. Nah, sekarang 12 di mana jarumnya nanti? Di bawahnya 15, 10 atau tengah-tengah antara 10 dan 15, antara 100 dan 150 ya. 12. Oke, betul. Ya, selanjutnya 15 di mana? Di posisi 150 karena hilang nolnya 1. 15, betul. Ini 15. Kok lebih ya? Wah, ini salah nih kayaknya. Oh, ini salah anu kawan. Nah, ini loh enaknya kalau kita mengukur kawan ya. Ini terbalik kawan. Oh, jadi dari pabrik itu saya bilang, ini kalau saya ukur 20, ini saya ukur 15. Coba lihat, perhatikan. Ini pentingnya mengukur kawan. Jadi ini kapan kita tidak tahu mengukur, ini ada kesalahan pabrik penempatan ini angka, maka biasanya trafo 06 dia harus ke sini dia terbalik langsung ke sini. Jadi kalau kalian butuh tegangan cuma 15 kemudian kasih di sini padahal ini 20 sejatinya, maka bisa rusak itu rangkaian. Jadi itulah pentingnya mengukur. Jadi ini tadi saya kira 15 ternyata 20 kan. Nah, sementara yang 20 ini 20 kawan. Nah, ini toh posisi 200 kurangi 1 nolnya. Ya. Nah, 20 kan. Nah, kemudian ini 20 malah jadi 15. Nah, ini tetap 18 ya. Nah, di bawahnya 20. Oke kawan ya. Nah, sekarang saya akan mana dia tadi? Pastikan pakai avometer digital. Ya, pakai ini yang digital. Supaya kalian lebih yakin ya. Nih. Saya kasih turun dulu. Nah, ini enaknya auto ini kawan toh. Kita nggak perlu pusing-pusing toh, langsung main tempel saja. Enaknya itu gitu. Nah, ini misalnya 20. Berapa ini? Terbaca berapa? 16 ya, kurang lebih 15. Jadi kalau
kamera apa? Kalau di avometer digital, dia akan terbaca gini. Nah, itu ada AC kawan ya, tulisan AC apa gitu. Terus kemudian ini jadi berapa? 20 lebih kalau nggak situ. 21. Salah tuh? Jadi pengukuran sangat sangat akurat atau sangat efektif kalau kita memahami mengukur. Nah, oke ya, paham ya. Jadi kalau kalau ini avometer digital ini, kalau ngukur nggak perlu diputar-putar. Tapi ada avometer digital yang masih ada selektornya ini. Nah, ini kalau salah pindah, toh bisa rusak avometer. Ini rusak kawan karena kemarin ada kesalahan ngukur. Ya, harusnya ngukur ohm, ternyata jarumnya ke sini. Nah, makanya saya kasih tanda warna ini, tapi sudah terlanjur rusak gini. Ya kawan ya. Ini digital tapi tidak auto, masih manual. Ini digital tapi auto gitu. Jadi lebih enak. Oke ya. Kemudian apa selanjutnya? Saya pikir itu kawan ya untuk AC ya. Jadi ini untuk avometer yang belajar avometer yang ketiga untuk pengukuran tegangan AC ya. Nanti kita akan bersambung di pengukuran tegangan DC. Oke ya, saya kira begitu. Semoga bermanfaat ya, insya Allah.